Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan rahmatnya hingga detik ini. Yang kedua, salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kansa Humayar Difka dari kelas 12 IPA 3. Hari ini saya izin menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai peran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita tahu, umat muslim telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup mereka. Keduanya berperan untuk menjaga umat muslim agar tetap berada di jalan yang benar dan menjalani kehidupan yang baik, aman, dan damai. Ibarat sebuah hukum dalam sebuah negara, Al-Quran dan hadis berperan untuk menjelaskan kepada umat muslim apa-apa yang wajib dilakukan dan apa-apa yang wajib dihindari agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa yang terjadi kalau manusia tidak berpegang kepada Al-Quran maupun hadis? Tentu hal yang pertama akan terjadi jika kita tidak berpegang kepada Al-Quran ataupun hadis adalah kita tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Mungkin kalau kita tidak berpegang pada Al-Quran dan hadis, manusia tidak akan hidup dengan damai ataupun aman. Dalam kata lain, manusia tidak akan punya aturan dalam hidupnya dan akan berbuat sesukanya. Tidak peduli apakah perilaku mereka akan mengganggu orang lain ataupun tidak. Nah, dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menjelaskan bahwasannya Al-Quran memang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tepatnya dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah menyebutkan dalam ayat itu kalau Al-Quran adalah mau'izah, asyifa dan huda, yaitu pelajaran, obat, dan petunjuk bagi orang-orang yang mau membacanya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Al-Quran telah merangkum perjalanan umat muslim terdahulu agar bisa jadikan contoh bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Mulai dari sifat-sifat terpuji para sahabat Nabi atau umat muslim terdahulu yang bisa kita teladani, sampai sifat-sifat tercela musuh-musuh Allah yang harus kita hindari agar tidak terjerumus ke dalam nerakanya. Selain itu, Al-Quran juga berperan sebagai obat paling mujarab yang bisa menyembuhkan semua penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit fisik. Selain itu, sebagaimana hadis, Al-Quran juga berperan sebagai petunjuk umat manusia untuk menjalani hidup yang lebih baik dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Nah, sebagai orang yang terpelajar, kita harus benar-benar membaca dan mengerti apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam artian, kita harus memaknai apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hendaklah selain mulai rutin membaca Al-Quran, kita mulai mengkaji dan mengamalkan nilai-nilai dalam Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Al-Quran dan bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita sampai akhir hayat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kansa Humayar Difka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.